Halo Mariana, halo Virgilio. Virgilio, boleh on camera? Radio is down. Oke. Hmm. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama kakak Ramanda Ditra Christian. Teman-teman boleh panggil Kak Ditra, gitu ya. Pakai nama tengah, yang hari ini akan menggantikan Miss Aini. Karena hari ini sedang ada kendala pada lingkungannya. Oke? Okay. Oke. Untuk listennya kita akan menggunakan bahasa Indonesia, betul ya? Oke. Di sini Kak Ditra mau kenalan dulu, karena di sini sudah ada nickname-nya, makanya tadi Kak Ditra langsung panggil. Boleh mungkin secara bergantian dari Mariana dulu, kenalan. Halo, saya ada Hana. Mm-mm. Suaranya kurang masuk, Halo, nama saya Delvana Giovanna. Dari mana nih, Giovanna? dari Oh, jadi Mariana Hai. ini bukan nama asli ya? Ya, Maaf, maaf, maaf. Oke, yaudah ya. Dari mana? itu dari Makassar. Wah, dari Makassar. Berarti sekarang udah pukul 6 sore ya? Iya, Ya udah, yuk nggak apa-apa. Kita harus tetap semangat gitu. Sekarang SMP kelas? setuju. Kelas 7. Oke, berikutnya mungkin ada ini. Di sini namanya Virgilio Valentino. Betul? Iya, Boleh kenalan dulu nih sama Kak Ditra. Biar kita lebih akrab dan belajarnya lebih enjoy. perkenalkan, panggilnya Kak atau Pak Guru? Kak saja. Kak saja. Kita kalau panggil Pak Guru kedewasaan. Nggak apa-apa panggil Kak. Kak Ditra lebih suka dipanggil Kak. Biar nggak cepat gede. Oke, Perkenalkan Kak Citra, nama lengkap saya Virgilio Valentino Manasiwa. Biasa dipanggil Leo. Saya dari dipanggilnya Leo. Dari Maluku. Manokwari. Oh, Manokwari. Berarti sekarang udah pukul 7 ya? Tidak, masih jam 6. Oke, sih jam 6. Manokwari Wita atau Wit? Wait. Wit. Harusnya udah jam 7 nggak sih? Kan beda 2 jam kita. Sabar. Ayo, ayo. Iya. Ya kan? Ayo. Yaudah, yuk nggak apa-apa. Kak Ditra masih sore. Kak Ditra ada di Jakarta. Itu masih pukul 5 sore. Maria, siapa tadi ya? Lupa. Itu masih jam 6. Si ini, si Giovanna. Terus untuk yang Leo udah jam 7. Berarti kita ada dari ujung sampai ujung gitu ya. Yaudah, itu dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum masuk materi? Tidak ada? Hmm, tidak. Oke, kalau tidak ada kita langsung mulai. Untuk pertemuan pada sore hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Di sini sudah terlihat share screen-nya di baik di Giovanna dan Leo. Sudah ya? Sudah. Ya, sebelumnya mohon maaf ya, Kak Aini atau Miss Aini belum bisa hadir karena ada trouble di listriknya, gitu. Oke, kita akan mulai masuk ke latihan operasi pangkat dan bentuk akar. Sebelum masuk ke soal-soalnya, Kak Ditra mau tanya. Berarti teman-teman sebelumnya udah belajar materinya kan? Betul? Iya. Ya, ada operasi perpangkatan atau bentuk lainnya itu adalah, nama lainnya adalah eksponen. Betul? Eh, Betul, nanti ada bentuk akar sebagai bentuk tambahannya. Oke, kita akan lanjutkan. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Kita menggunakan sifat-sifat berpangkat dan sifat-sifat dari akar menggunakan faktor kuadrat sempurna. Sudah pernah ketemu pangkat nol, negatif, dan pecahan? Sudah? Atau belum? Boleh bagi tahu ke Kak Ditra? Sudah pernah? Baru pernah Belum? yang
Oh, Eh, belum. yang pecahan. Berarti baru pertama dong ini. Baru pertama ya? Ya udah nggak apa-apa yuk. Kita akan jelaskan dulu materinya. Jadi nanti kita akan belajar sifat pangkat, itu ada pangkat nol, pangkat negatif, pangkat pecahan. Ada sifat perkalian, ada sifat pembagian, dan ada sifat dalam kurung juga. Pengaplikasiannya mana? Bisa ke geometri, notasi baku, dan aljabar. Terus nanti kita juga belajar bentuk akar, itu di sana ada operasi bentuk akar dan juga merasionalisasi gitu ya. Pangkat dan akar itu punya hubungan gitu ya. Hubungannya apa? Akar bisa dapat dipahami sebagai operasi kebalikan dari pangkat. Begitu. Itu gambarannya dulu. Oke, di sini ada soalnya teman-teman. Hitung 2 pangkat 5. Berarti Dua kali 2 dua kali kali dua 2 sama lima kali. sebanyak 5. 5 kali. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah berapa? 32. 32, right, betul, 32. Terus berikutnya kita akan menuliskan faktor prima dari 72. Faktor prima, bilangan prima terkecil itu adalah 2, kan? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Betul tidak? Betul. Betul, berarti untuk menjawab nomor 2, kita bisa menggunakan faktor prima. 72 dibagi dulu dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 72 dibagi 2 berapa? 30 A? 36. 36. Nah, 36 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 18. 18. Bagi 2 hasilnya adalah 9. 9. Nah, 9 sudah tidak bisa dibagi 2 kan? Kita 3. harus bagi ke bilangan prima berikutnya, yaitu adalah 3. Berarti hasilnya adalah 3. Maka kita akan memperoleh faktor primanya 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Atau bisa ditulis ulang 2 pangkat 3 dikalikan 3 kuadrat. Jelas sampai sini untuk waktu Jelas. pemanasan? Oke. Sederhanakan akar dari 45. Nomor 3 nih. Akar 45 itu adalah perkalian berapa dengan berapa? Akar 45 adalah akar 9 dikalikan Oh, pikir salah. 5. Ya kan? Betul tidak? Betul. Berarti kan kita bisa ubah jadi akar 9 dikalikan akar 5. Maka kita akan memperoleh bentuk sederhananya 3 akar 5. Nulisnya salah. Yang diucapin 3 akar 5, ketulisnya 3 akar 3. Oke, berarti dapat bentuk sederhananya adalah 3 akar 5. Oke, dari sini Giovanna dan Leo paham? Paham. Paham. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan ke nomor 4. Tentukan nilai 5 pangkat nol. Sesuatu yang dipangkatkan nol hasilnya adalah sama dengan Nol. 1. Kalau dipangkatkan nol itu nilainya adalah 1. Kenapa Kak kok hasilnya 1? Nanti Kak Ditra akan kasih tahu setelah kita masuk ke materi dan rumusnya, oke? Terus yang nomor 5, kalau kita mau mengubah pangkat negatif, 2 pangkat min 3, menjadi pecahan positif, itu kita cukup bentuk jadi 1/2 pangkat 3. Dan 2 pangkat 3 itu adalah 8. Maka 8. kita akan memperoleh bentuk pecahannya adalah 1/8. Nah, di sini Kak Ditra mau ingetin ke Giovanna dan Leo, kalau pangkat negatif itu berarti bukan nilainya negatif, tapi nilainya semakin kecil dan semakin mendekati nol. Tapi pernah menyentuh nol tidak? Sejauh ini belum menyentuh nol. Jadi dia hanya nyerempet saja, deketin nol, tapi nggak pernah sampai nol. Itu makna dari pangkat negatif. Jelas terlebih dahulu sampai sini? Jelas. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak. Belum. Oke, Giovanna ada pertanyaan? Tidak paham ya berarti? Oke, kita akan jelaskan kembali konsep dari bilangan berpangkat. Apakah bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat itu adalah basis A yang dikalikan sebanyak N kali. Jadi dia berupa perkalian berulang. Jadi kalau Kak Ditra punya A pangkat N itu sama dengan A dikalikan A sebanyak N kali atau N faktor gitu. Contohnya adalah 4 pangkat 3. Berarti 4 kali 4 sebanyak 3 kali hasilnya 64. Berikutnya itu ada rumusnya. Nih,
Teman-teman sudah diterpisahkan rumus-rumusnya, karena di sini fokusnya pada latihan operasi pangkat, maka materinya hanya bentuk ringkasan saja gitu. Kalau perkalian basisnya sama, jadi basis itu yang mana, Kak? Dari A pangkat N ini basisnya itu adalah A. Basisnya itu sama dengan A, sedangkan N-nya itu menyatakan pangkat. Seperti itu. Jelas tidak? Jadi syaratnya itu basisnya harus sama. Artinya, kalau Kaditra punya A pangkat M dikali A pangkat N, sama dengan jumlah. Jadi kalau misalkan punya, maka 2 pangkat 3 tambah 6. Sehingga akan memperoleh 2 pangkat 9. Sudah jelas contohnya? Udah. Jelas tidak? Jelas. Oke, berikutnya adalah pembagian basis. Basis pembagiannya harus sama juga basisnya. Jadi kalau punya A pangkat M dibagi A pangkat N, itu pangkatnya tinggal dikurangkan. Misalnya gimana, Kak? 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 7. Berarti 2 pangkat 8 dikurang 7 sama dengan 2 pangkat 1. Nilainya adalah 2. Oke? Oke. Oke, lanjut. Kalau pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikalikan. Misalkan 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Berarti 2 pangkat 2 dikalikan 3. Sehingga dapat 2 pangkat 6. Bisa? Bisa. Bisa. Oke, terus pangkat pada hasil kali. Kalau pada hasil kali juga sama. Jika di dalam kurung semuanya harus dipangkatkan. Jadi misalkan Kak Ditra punya 2x dipangkatkan 2. Berarti 2-nya dikuadratkan, x-nya juga ikut dikuadratkan. Semuanya harus diikutkan. Nggak boleh enggak. Maka kita memperoleh 4x kuadrat. Hal ini juga berlaku untuk pembagian. Misalkan A per B dipangkatkan N. Berarti A pangkat N juga B pangkat N. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan terlebih dahulu atau belum? Belum. Aman atau tidak? Oke, kalau begitu sepertinya aman, kita lanjutkan. Semua yang dipangkatkan 0 nilainya adalah sama dengan 1. Pembuktiannya bagaimana, Kak? Kok bisa A pangkat 0 itu sama dengan 1? Boleh ke sini dulu, yang bagian atas. Misalkan Kak Ditra punya 7 bagi 7. Itu sama dengan berapa? Sama dengan 1 kan? Betul tidak? Betul? Nah, ini akan sama seperti 7 pangkat 1 per 7 pangkat 1. Yaitu 7 pangkat 1 dikurang 1. Sehingga memperoleh 7 pangkat 0. Maka hasilnya 1. Karena 7 pangkat 1 per 7 pangkat 1 itu adalah hasilnya 1. Seperti itu. Jelas maknanya? Jelas. Jelas. Berikutnya adalah pangkat negatif. A pangkat min N itu bisa diubah jadi bentuk positif jadi 1 per A pangkat N. Oke? Aman? Aman ya? Aman tidak? Aman dulu. Kalau aman bilang, kalau enggak bilang. Jadi biar Kak Ditra bisa next. Aman? Jum-jum. Aman kan? Aman ya. Ada pertanyaan dahulu? Kalau begitu? Belum? Oke, kalau belum ada, ya udah kita akan lanjutkan dulu ke soal berikutnya. Nah, di sini ada yang namanya common mistakes. Kalau operasinya itu adalah penjumlahan, pangkatnya nggak boleh dijumlah. Hal ini cuma berlaku buat perkalian. Jadi kalau 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 itu baru oke, 2 pangkat 7. Tapi kalau dijumlah nggak boleh, ini salah gitu ya. Terus yang berikutnya kalau di dalam kurung dipangkatkan, ya harus semuanya dipangkatkan. Jadinya 3 kuadrat dikali A kuadrat, maka dapat 9A kuadrat. Nggak cuman A-nya saja gitu. Terus 5 pangkat min 2 itu bukan negatif 25, tapi seharusnya adalah 1/25 atau dibentuknya itu 1/5 kuadrat, maka sama dengan 1/25. Berikutnya A pangkat 0 itu hasilnya harus sama dengan 1.
Begitu jelas? Jelas. Jelas ya. Oke, sini Kak Ditra ditutup dulu jawabannya. Kita akan coba kerjakan berdasarkan sifat perpangkatan yang diperoleh. Ada 2 pangkat 5 dikalikan 2 pangkat min 2 dibagi 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Riwah nggak bentuknya menurut teman-teman? Sulit nggak? Sedikit. Sedikit. Kita bisa kerjakan bertahap. Bersama. Bertahapnya seperti apa, Kak? Kita kerjakan dulu yang ini. Yang ini ada sifat perkalian kan, betul? Betul. Ini sifatnya perkalian. Berarti pangkatnya Cuma dijumlah. Berarti 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat min 2 per 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Itu bisa ditulis yang atasnya dulu. Yang ini berarti 2 pangkat 5 ditambah negatif 2 dibagi dengan 2 pangkat 3. Terus yang berikutnya, di sini ada sifat apa, Leo dan Giovanna? Di sini ada pangkat empat. dipangkatkan. Pangkat dipangkatkan. Berarti kalau pangkat dipangkatkan harus dikalikan. Betul tidak? Berarti di sini kita akan kalikan 2 pangkat 2 dikalikan 3. Jelas dulu sampai tahap ini? Boleh dikomentari kalau belum jelas. Oh iya, Kak Ditra suka bagikan PPT. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tertinggal mencatat. Nanti Kak Ditra pasti bagikan PPT coretnya dan juga video recordnya. Gitu ya. Tapi sementara paham atau belum sampai tahap sini? Oke, aman? Aman ya. Oke, berarti 5 ditambah negatif 2 berapa? 5 ditambah negatif 2. Ya, yang 3. ini. 3 berarti 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 6. 6. Betul kan? Nah, ini 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 kan habis kan? 2 pangkat 0, betul nggak? 3 dikurang 3 dikali 2 pangkat 6. Berarti hasilnya akan menjadi sama dengan 2 pangkat 0 dikali 2 pangkat 6. Berarti 1 dikali 2 pangkat 6. Sehingga hasilnya tetap 2 pangkat 6. Begitu. Bisa? Bisa. Yakin? Ada pertanyaan dulu tidak, Giovanna dan Leo? Masih semangat nggak? Harus semangat ya. Mas, Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mau dicatat dulu atau? mau. Oke, boleh kalau mau dicatat dulu. Tapi agak cepat ya, biar materinya yang terbahas banyak. Sudah mencatatnya atau belum? Bisa? Bisa ya? Oke, di sini Kak Ditra akan coba lagi soalnya. Nih, tapi Kak Ditra tutup jawabannya dulu. Tadi buat PPT-nya karena dadakan, kelasnya udah mau mulai, jadi buru-buru. Oke, di sini ada penyederhanaan pangkat aljabar gitu ya. Ingat pada konsepnya, kita akan punya sifat pembagian. Betul tidak, Leo dan Giovanna? Ada sifat pembagian. Berarti kalau sifat pembagian, pangkatnya
kurang. kurang gitu ya. Jadi Kak Tita terus di sini A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M min N. Ini rumusnya biar nggak lupa. Berarti kita akan punya 12X pangkat 5 dikali Y pangkat min 2 per 3X pangkat min 1 Y pangkat 3. Berarti kita pisahkan saja nih teman-teman. 12 bagi 3 berapa? Am 4. Betul tidak? Terus X pangkat 5-nya itu kita kurang dengan negatif 1. Lalu kita kalikan dengan Y pangkat negatif 2. Negatif 2-nya langsung aja. Karena dia di awal. Negatif 2 dikurang 3. Sampai sini aman tidak bentuknya? Aman kan? Baru kita tulis ulang. 4. 5 min negatif 1. 5 min negatif 1. Negatif ketemu negatif positif. Positif. Berarti 5 positif 1 adalah 6. 6. Berarti kita dapat X pangkat 6 dikalikan Y. Hutang 2, hutang lagi 3. Berarti hutangnya jadi 5. 5. Nah, yang di sini ada sifatnya. A pangkat min N itu sama dengan 1A pangkat N. Berarti bisa kita ubah jadi 4X pangkat 6 per Y pangkat 5. Dah, sederhana seperti ini saja. Mudah bukan? Atau masih terasa sulit? Aman kan? Aman ya? Mudah tidak? Mudah toh? Boleh dicermati dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan atau sambil dicatat, boleh. Jadi kalau belum jelas, boleh diklarifikasi aja. Oke, kita lanjut dulu yuk. Nanti mencatatnya boleh pas setelah PPT dibagikan itu juga boleh banget gitu ya. Nah, di sini kita akan next dulu ke bentuk akar. Teman-teman harus pahami materinya karena sebelumnya pasti sudah dapat. Jadi akar A itu adalah bilangan yang tidak negatif. Kenapa Kak kok tidak negatif? Karena kita belajarnya bilangan real, bukan bilangan kompleks. Kalau akarnya negatif, itu akan menjadi akar kompleks dan bentuknya adalah imajiner. Teman-teman belum dipaksakan untuk belajar ke sana. Makanya dia selalu positif nilainya. Akar A itu akan sama dengan B. Jika dan hanya jika B kuadratnya sama dengan A. Dengan B-nya lebih besar sama dengan 0. Contoh, akar 36 itu adalah 6. Karena 6 kuadrat sama dengan 36. Jadi teman-teman, nilai akar itu akan sama dengan sesuatu yang dipangkatkan 1/2. Di sininya A pangkat 1, di sininya 2. Duanya itu tidak terlihat kalau akar kuadrat. Kalau akar pangkat 3, baru dikasih lihat. Di sininya ada 3. Tapi kalau akar kuadrat, ya udah nulisnya biasa aja seperti ini. Cun? Cun tidak? Kalau di Jawa itu cun itu paham. Paham tidak? Bentuk akar. Halo, teman-teman? Teman-teman? Suara Kak Ditra masih masuk kan ya? Iya. Masih ya. Tadi ada tiba-tiba ada telepon dari luar. Jadi eh, data selulernya keblokir sebentar gitu. Jadi udah diakhiri, kita akan lanjutkan dulu. Tadi Kak Ditra akan ulang untuk bentuk akar. Jadi bentuk akar itu adalah ada hubungannya dengan pangkat.
Jadi kalau Kak Ditra punya akar A pangkat 1 itu sama dengan A dipangkatkan 1/2. Pangkat satunya ada di dalam sini, di sininya ada 2. Jadi kalau ada akar A pangkat misalkan M, di sininya N, berarti itu akan sama dengan A pangkat M per N. Gitu ya. Jadi M-nya itu yang di dalam, penyebutnya yang di luar. Kalau kuadrat, pokoknya dia bentuknya cuma kayak gini doang. Biasanya nggak dituliskan duanya di sini. Oke? Aman ya? Oke, kita akan next. Visualisasi bentuk akar pada garis bilangan seperti ada di gambar di bawah ini. Dimulai dari akar 2, akar 5, dan akar 10. Dia semakin ke kanan semakin besar gitu. Jadi letaknya itu tuh ada di antara bilangan-bilangan yang bulat. Karena kalau akar 4 kan dia udah pasti 2, berarti dia posisinya pas di titik ini. Itu adalah bentuknya. Terus cara menyederhanakan bentuk akar itu bisa melalui faktor kuadrat. Setelah melalui faktor kuadrat, maka kita akan pisahkan akarnya dan terakhir kita akan sederhanakan. Contohnya adalah seperti tadi di yang awal, soal yang ini, mana? Soal ini akar 45. Akar 45 faktornya itu perkalian dari 9 dan 5. Maka akar 9-nya bisa kita sederhanakan jadi 3, akar 5-nya tetap. Karena dia bentuk akar yang tidak sempurna. Nah, contoh lainnya adalah ini, akar 72. Perkalian dari akar 36 dan 2. Maka teman-teman bisa bentuk dulu akar 36 dikalikan akar 2. Sehingga memperoleh 6 akar 2. Gimana? Leo dan Giovanna paham tidak penjelasannya? Paham? Paham ya? Oke, di sini ada soalnya kembali. Di sini ada penyelesaian yang harus diselesaikan bersama teman-teman. Hasilnya sudah Kak Ditra berikan. Jadi bisa ngintip, nggak apa-apa. Tapi untuk yang pembahasan sisanya tidak, gitu ya. Karena Kak Ditra akan tutup. Nah, setelah ditutup, di sini ada soalnya. 3 akar 50 dikurang 2 akar 18 ditambah akar 8. Hasilnya harus seperti ini. Berarti kita harus sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kita tulis dulu ulang soalnya. Dikurang 2 akar 18 ditambah akar 8. Oke, akar 50 perkalian berapa dengan berapa? Akar 25 dikali 2. Dua. Terus kalau yang 18 itu 2 akar 9 dikali Dua. 2. Terus ditambah akar 4 dikalikan 2. Dua. Betul tidak? Betul kan? Berarti kita Hmm. akan punya 3 dikali akar 25 kali akar 2 dikurang 2 akar 9 kali akar 2 ditambah akar 4 kali akar 2. Berarti teman-teman di sini bisa gabungkan 3 akar 25 berapa? 5. 5. 5 toh? Min 2 akar 9 itu adalah 3 akar 2 ditambah 2 akar 2. Ya udah, teman-teman tinggal kalikan 3 kali 5, 15 akar 2 dikurang 6 akar 2 ditambah 2 akar 2. Sudah sama toh akarnya semuanya? Betul tidak? Nah, kalau sudah sama, teman-teman bisa kurangkan saja. Ibaratnya akar 2 itu misalkan sebagai pensil. Jadi 15 pensil dikurang 6 pensil ditambah 2 pensil. Berapa toh hasilnya? Kalau sudah dikurangkan 6, 15, sisa 9. 9. 9 ditambahkan 2 lagi, berarti sisa 11. 11. 11 akar 2. Sama toh hasilnya dengan yang ini? Mm-mm. Sama. Begitulah menghitung akar. Dia harus apa? Sejenis. Gitu ya. Kalau nggak sejenis, nggak bisa dijumlahkan. Misalkan akar 3 ditambah akar 2. Ya sudah, tulis tetap akar 3 ditambah akar 2. Tidak bisa jadi akar 3, akar 2. Itu tidak bisa. Tapi kalau dikalikan, itu baru bisa. Gitu ya. Oke? Itu untuk yang contohnya. Oke, berikutnya di sini sudah ada jawabannya, tapi Kak Ditra seperti biasa toh, kita tutup lagi. Nanti teman-teman biar berpikir terlebih dahulu langkahnya, baru kita jawab bersama. Oke,
Kita akan coba di sini 2 akar 3 dikalikan 5 akar 12. Nah, kalau seperti ini teman-teman ada sifat perkalian kan? Betul tidak? Iya. Betul. Kalau perkalian tadi Kak Ditra bilang dia bisa dioperasikan. Betul toh? Betul. Jadi keduanya bisa kita kalikan. Tulis ulang saja teman-teman di sini. 2 akar 3 dikalikan 5 akar 12. Baru kita kurangkan 3 akar 27. Yang di dalam kurung sini, ini operasinya perkalian. Berarti teman-teman, 2 kalikan 5 itu 10. Terus akar 3 kali 12 itu akar 36. Nah. Betul? Baru kita kurangkan dengan 3 akar dari 27. Jelas toh sampai sini? Oke, berarti kita akan punya 10 akar 36. Berarti 10 dikali 6 dikurang 3 akar 9 dikalikan di 3. Tiga. Berarti kita akan punya 60 dikurang 3 akar 9 kali akar 3. Akar 9 berapa Leo dan Giovanna? Tiga. Akar 9 adalah Tiga. 3, berarti kita akan punya 60 dikurang 3 kali 3 akar 3. Sehingga kita punya 60 dikurang 9 akar 3. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, teman-teman nggak boleh kurangin 60 dan 90. Karena 60 nggak punya teman akar 3. Jadi dia tidak sejenis akarnya. Betul tidak? Nah, ini sudah menjadi jawaban akhir. Sampai sini aja. Tidak perlu teman-teman kurangkan 60 dikurang 9. Itu tidak perlu. Kecuali 60 akar 3 dikurang 9 akar 3. Ini baru bisa. 60 kurang 9 itu adalah 51. Sehingga dapat 51 akar 3. Ini baru boleh. Boleh dibuat seperti ini. Tapi kalau ini tidak boleh. Cukup sampai sini saja. Oke? Bisa? Bisa tidak? Bisa toh? Oke. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Atau sudah mulai puyeng? Belum toh? Ayo, Leo dan Giovanna. Oke, kita akan lanjut. Jika tidak ada suara, paham toh? Paham tidak? Paham? Ayo Leo, kalau belum paham boleh bilang. Giovanna kalau belum paham bilang. Jadi Kak Ditra bisa jelaskan ulang. Nanti ke depan soalnya makin sulit gitu. Paham? Paham ya berarti? Saya nggak ada respon. Oke, lanjutlah kalau begitu. Oke, kita akan merasionalisasi penyebut. Oh, dulu, entar dulu. Kita akan lanjut dulu deh. Oke, kita akan quick check dulu. Supaya tadi ada 3 materi tidak lupa gitu. Jadi kita coba dulu soalnya. Oke, kita akan menyederhanakan 3 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat negatif 2. Ada operasi apa? Perkalian. Berarti teman-teman harus apakan soalnya? Kalau ada soal perkalian, pangkatnya harus diapakan? Pangkatnya harus Jumlah. dijumlah gitu ya. Jadi ya untuk yang nomor satu, nggak usah takut ya teman-teman. Enjoy aja. 3 pangkat 4 jawaban salah, saya nggak apa-apa gitu. Jadi kita masih belajar. Oke, berarti 3 pangkat 4 ditambah negatif 2. Sehingga kita akan dapat 4 ditambah negatif 2 berapa, Leo dan Giovanna? Negatif 2. Hutang, uangnya 4.000, belanjaannya 2.000. Sisa berapa toh duitnya? 2000. 2.000. Berarti ini 3 pangkat 2 Dua. sama dengan 9. 9. Betul? Betul Betul. Tarada? Betul. Oke, kalau nomor 2. Ada akar 98. Akar 98 bisa disederhanakan toh? Mm-mm. Bisa jadi berapa kali berapa? Coba bisa dikali 3.
Coba berapa? Akar 98 bisa jadi bentuk berapa? 49. 49 dikalikan 2. 2. Berapa akar 49? Giovanna ini ya, apa namanya, udah lelah banget ya. Akar 49 dikalikan akar 2. 2. Lagi nggak sehat? Atau lagi fit nggak? Atau lagi nggak fit? Hmm. Aman kah Giovanna? Atau lagi Ya, nggak fit? Aman? aman. Bisa dipahami yang dijelaskan? Ya, Aman ya. Yaudah akar 49 itu 7. Berarti kita dapat 7 akar 2. Oke? Bisa? Bisa ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Oke, kita akan lanjutkan nomor 3. Di sini akarnya sejenis atau tidak sejenis? Sejenis toh. Ada ya, akar 7-nya, betul? Berarti kita punya 4 pensil dikurang 1 pensil. Berarti kita akan punya 3 akar 7. Jelas? Sampai sini? ya. Jelas ya. Oke, teman-teman boleh cobain ini. Berdasarkan A pangkat M dikali A pangkat N, maka A pangkat M tambah N. Silahkan cobain ini. Ini soal paling sederhana dan paling mudah. Boleh dijawab dalam 2 menit. Kalau lebih cepat, itu lebih oke. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. 2 menit nanti kita bahas. Rumusnya ada Kak Ditra tulis. Teman-teman tinggal proses hitung saja di sini. Sudah dapat atau belum? Ayo, sudah dapat belum? Pas sudah dapat Ini bilang 8 Kak pangkat Ditra. 5. 2 pangkat? 8 pangkat 5. 2 atau 8? 8. 8. Basisnya 2 toh. Oh iya. Oh, fokus. Berarti 2 pangkat 5, betul. Betul, 2 pangkat 5 eh. Jadi kita punya 2 pangkat 4 ditambah 3 ditambah negatif 2. Berarti kita akan punya 2 pangkat 5. Bisa toh? Oh iya, iya. Bisa. Aman? Ya, Ada pertanyaan? saya sudah tahu saya salah di mana. Cobain lagi yang ini. A pangkat M per A pangkat N. Berarti A pangkat M min N. Rumusnya sudah Kak Dita tulis. Silakan coba yang ini. Sudah? Sudah dapat atau belum?
Gampang toh? Hasilnya berapa? Giovanna dapat berapa? Boleh share? Hasilnya berapa? 5 5 pangkat 4, pangkat 4. 5 pangkat berapa? 5 pangkat 4. 5 pangkat 4. Betul ya. Jadi 5 pangkat 7 dikurang 3 sama dengan 5 pangkat 4. Leo dapat sama hasilnya? Atau ada beda? Hmm. Kalau ada beda, tidak apa-apa. Yes. Oke, kita lanjut dulu. Ini cobain lagi. Akar 75. Akar 75 itu bisa disederhanakan berapa kali berapa. Clue-nya adalah akar 25. Tapi kalikan berapa. Jadi ntar teman-teman bisa sederhana toh bentuknya. Coba. 5 kali 3. Kali 3, berarti kita punya akar 25 dikalikan 3. Berarti akar 25 berapa, Leo? Akar 25. Mm-mm. 3. Akar, akar 25 kok 3? Akar 25, 5. 5, berarti kita dapat 5 akar 3. 3. Begitu toh, bisa? Bisa. Bisa. Oke, sekarang akar sejenis. Nih, cobain akar sejenis. Ada semua akar 3, akar 3, akar 3, misalkan saja sebagai pensil. Berarti 8 akar 3 kurang 5 akar 3 tambah 2 akar 3 berapa punya hasil? Berapa? Boleh langsung kira. 5 akar 3. 5 akar 3. Yakin? Betul. Jawabannya adalah 5 akar 3. 3. Nice. Kita coba lagi. Ini perkalian. Bisa toh kalau ini dikalikan? Bisa. Tinggal kalikan saja. Akar 6 kalikan akar 24. Dapat akar berapa? Nanti akar berapanya bisa disederhanakan atau tidak. Dicoba dulu. 7 kali A2. Kok 7? 6 kali 24 berapa? 6 kali 24. Duh, Berapa 6 kali 24? 24. 24. Eh, 2. Oh ya, 144. Nice. Dapatnya 144. Akar 144 itu adalah 12. 12. Bisa? Bisa. Bisa ya. Oke, cobain yang ini. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Tapi di sini ada dua operasi. Ada operasi perkalian yang atas. Setelah dapat yang perkalian, baru teman-teman operasikan yang ke pembagian. Betul tidak? Berarti kerjakan yang atas dulu, sudah dapat yang atas, baru dibagi. Berarti pakai rumus yang A pangkat M per A pangkat N. Sama dengan A pangkat M min N. Begitu. Boleh coba selama 2 menit saja. 3 pangkat 2. 3, 3 pangkat 2. 2, hasil akhirnya. Oh, Betul. Berarti 3 pangkat 5 ada tambah negatif 1 per 3 kuadrat. Berarti 3 pangkat 4 per 3 kuadrat. Sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 2. 3 pangkat 2. 2. Yes. 3 kuadrat berapa? Sambi? 9. 9. Oke, lanjut. Yang ini. Rumusnya adalah A B pangkat M sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M. Jadi teman-teman semuanya ini harus dipangkatkan 2. Begitu ya. Oke, boleh dicoba pakai rumus yang itu. Terus kalau ketemu A pangkat M dipangkatkan N, itu kan ini nanti ketemu nih. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti jadinya A pangkat M dikalikan N. Jadi ada dua rumus yang harus digunakan sama teman-teman untuk mengerjakan soal ini. Boleh dicoba dahulu.
Hmm. Dapat atau belum? Sulit. Sudah mulai sulitnya. Jujur, sudah mulai sulit belum? Udah. Dah, yaudah yuk kita bahas. Caranya Hmm. kayak tadi, Kak Ditra pelan-pelan ya, supaya teman-teman bisa lebih paham. Ntar kalau belum paham, pokoknya langsung bilang, Kak, aku nggak paham bagian yang kedua tadi. Boleh jelasin ulang nggak? Boleh, karena itu sudah hak Leo dan hak Giovanna untuk mempertanyakan ulang apa yang belum dipaham. Gitu ya. Jadi kita menggunakan rumus yang mana dulu? Rumus yang ini dulu. Berarti kita akan punya 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 Dua. dikalikan X kuadrat dipangkatkan 2. Hmm. Betul kan? Terus dikalikan Y pangkat negatif 1 dipangkatkan 2. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, barulah pakai rumus yang kedua yang ini. Berarti teman-teman jadi 2 pangkat 3 kali 2 dikali X pangkat 2 kali 2 dikali Y pangkat negatif 1 kali 2. Berarti sama dengan 2 pangkat 6 dikali X pangkat 4 dikali Y pangkat negatif 2. Sampai sini su aman belum? Udah. Sudah. Bisa toh? Jadinya sekarang lebih paham? Hmm. Oke, berikutnya ada pangkat negatif teman-teman. Kalau pangkat negatif harus diapain? A Itu. pangkat negatif N harus diubah jadi 1/A pangkat N. Eh. Betul? Hmm. Berarti teman-teman tinggal ubah tulis kayak gini aja. 2 pangkat 6 X pangkat 4 per Y pangkat 2. Jelas sampai sini? Bisa dipahami dengan baik? Bisa ya. Oke, kalau bisa kita akan lanjutkan ke akar sejenis setelah disederhanakan. Oke, di sini ada akar sejenis. Jadi teman-teman harus temukan akar sejenisnya. Clue-nya adalah akar berapa? Hmm, akar berapa ya? Akar 3. Clue-nya adalah akar 3. Jadi teman-teman 12 bagi 3, 108 bagi 3, 48 bagi 3. Biar ketemu faktornya. Boleh cobain. Lima adalah Berapa? Tidak apa-apa, empat tidak delapan. usah takut, tidak usah takut. Jawaban apapun Kak Ditra terima. Berapa Leo dapatnya? Berapa? Nggak Empat dengar? delapan. 48 bulat, tidak ada akarnya. Atau ada akar tiganya gini. Ada. Ada. Seperti ini berarti bentuknya toh. Oke, kalau si Mariana sudah dapat atau belum? Belum. Belum. Mau dibahas atau ditunggu? Ini bahas. Dibahas. Oke, kita akan coba akar 48 itu adalah akar 16 dikalikan akar 3. 3. Terus kalau 108 berapa Leo dapatnya? Berapa kali berapa? Berapa kali 3? 36.
36. Oke, berarti 36 dikalikan akar, kalikan 3 saja. Akarnya kan sudah di kakak tulis. Oke, berarti 3 dikurang akar 4 dikalikan di 3. Berarti akar 16 kali akar 3 ditambah akar 36 kali akar 3 dikurang akar 4 dikalikan di akar 3. Gitu ya. Berarti kita akan dapat 4 akar 3 ditambah 6 akar 3 dikurangkan 2 akar 3. Hampir mendekati sebenarnya punya Leo. Tapi harus disederhanakan nih 16 dan 36-nya. Jadi 4 dan 6. 4 tambah 6, 10. 10 kurang 2, 8. Berarti hasilnya adalah 8 akar 3. Gimana? Kalau sekarang apakah sudah jelas? Jelas. Jelas. Oke. Bisa ya? Oh, kita akan masuk materi lagi. Karena contoh soalnya sudah habis. Tapi ada contoh yang sulit nggak ya? Tadi kan easy, medium, nanti ada hard. Gitu ya. Hardnya seperti apa? Sepertinya belum ada ya. Ah, ada di sini. Oke, kita akan coba dari pangkatnya yang tadi lagi, gitu ya. Oke, sini Kak Ditra akan jelaskan saja, tidak apa-apa. Nanti kita di pukul 6 baru kita pindah ke materi berikutnya, gitu. Jadi kita selesaikan dulu taks-taksnya. Oke, di sini bisa sederhana, seperti tadi ada operasi perkalian dan Kembalian. pembagian. Masih ingat kalau pembagian pangkatnya diapakan? Pangkatnya Dikurang. dikurang. Betul. Berarti di sini 18/6 kita tulis biasa saja. Terus A pangkat min 2 min 3 dikalikan B pangkat 5 min negatif 1. Betul tidak ini negatif 1? Betul. Betul. Terus kita punya C pangkat A0. Berarti kita akan punya 18 bagi 6 berapa? 18 bagi 6. 3. Hmm. Ya, oke betul 3. Terus min 2 min 3. Hutang 2 hutang lagi 3. Hutangnya jadi berapa? 5. 5. Berarti kita punya A pangkat negatif 5. B-nya 5 negatif negatif 1. Berarti 5 min negatif 1 itu adalah 4. 6. A6. A6. Oke, berarti kita akan dapat B pangkat 6. C pangkat 0 itu adalah 1. 1. Berarti tinggal kita ubah A pangkat min 5 jadi 1 per A pangkat 5. Berarti kita akan memperoleh 3B pangkat 6 per A pangkat 5. Jelas sampai sini? Jelas. Jelas. Oke, kalau begitu kita akan lanjutkan ke operasi akar campuran lagi. Di sini kita bisa ubah bentuknya menjadi kayak tadi, akar 3. Gitu ya, berarti 2 akar 25 kali 3 dikurang 3 akar 9 kali 3 ditambah akar 100 kali 3 dikurang 4 akar 4 kali 3. Kita keluarkan, berarti 2 akar 25 kali akar 3 dikurang 3 akar 9 kali akar 3 ditambah akar 100 kali akar 3 dikurang 4 akar 4 kali akar 3. Oke, berarti kita akan punya, sederhanakanlah sama Leo sama Giovanna. Berarti 2 kali 5 akar 3 dikurang 3 kali 3 akar 3 ditambah 10 akar 3 dikurang 4 kali 2 akar 3. Berarti kita akan memperoleh 10 akar 3 dikurang 9 akar 3 tambah 10 akar 3 dikurang 8 akar 3. Oke, 20 dikurang 17. Berarti dapatnya adalah 3 akar 3. Karena 10 kurang 9, 1. 10 kurang 8. Oke, wait. Kak diterangkan. Coba share ulang. Ini, soal yang ini tadi maksud tidak penjelasannya? Atau ada tidak masuk? Ayo Leo, penjelasan yang ini bagaimana? Bisa dipahami atau tidak?
Jadi 10 dikurang 9 itu sisa 1 akar 3. 10 dikurang 8 itu sisa 2 Dua. akar 3. Berarti 2 tambah 1 sisanya adalah 3 akar 3. Jelas toh? Jelas? Jelas. Oke, ini sudah masuk ke ekspansi dan rasionalisasi, berarti kita akan kembali ke materi awal. Melanjutkan materi yang ini. Oke, Kak Ditra akan slideshow saja. Nah, sudah ya. Kita lanjutkan materinya. Rasionalisasi penyebut akar tunggal. Boleh diperhatikan rumusnya. Jadi kalau penyebut memuat B, kalikan pembilang dan penyebut dengan akar B. Jadi kalau di sini ada A per akar B, maka rasionalisasinya itu cukup kalikan akar B per akar B. Kalau bentuknya A per akar B, berarti dikalikan dengan akar B per akar B. Sehingga kita akan punya A akar B, karena akar dikalikan akar itu hasilnya dirinya sendiri. Sehingga dapatnya adalah B. Oke? Contohnya adalah ini, 5 per akar 3. Berarti 5 per akar 3 kalikan akar 3 per akar 3. Akar 3 dikalikan akar 3 itu dirinya sendiri, yaitu 3. Asal muasalnya dari akar 9, yaitu sama dengan 3. Maka kita dapat 5 akar 3 per 3. Jun, sampai sini jelas untuk rumus rasionalisasi? Jelas. Berikutnya adalah rasionalisasi penyebut binomial. Kalau penyebut binomial berbentuk A plus B gitu ya, plus akar B, berarti pasangan konjugatnya adalah minus gitu ya. Jadi kalau ada 4 per 3 plus akar 5, berarti akar sekawan atau pasangan konjugatnya itu 3 min akar 5. 3 min akar 5 gitu. Jadi nggak boleh plus di sini. Kalau di sini misalkan pakainya 4 per 3 min akar 5, baru dikalikannya dengan 3 plus akar 5 per 3 plus akar 5. Jadi kebalikannya ya tandanya. Jun atau tidak? Ya. Nah, paham? Paham ya? Oke, itu dulu. Kita akan lanjut. Nah, di sini ada rasionalisasi bentuk dasar. Kayak tadi, A per akar B sama dengan A per akar B dikalikan akar B per akar B. Sama dengan A akar B per B. Coba kerjakan yang ini berdasarkan rumus ini. 2 menit. Sudah atau belum? Sudah. Sudah dapat berapa? 27 berarti. Berapa? Nggak dengar yang keras? 27 per 3. 27 per 3. Akarnya hilang, kan akarnya masih ada toh. Coba Wih. kita perhatikan. Berarti kita punya 9 per akar 3 dikalikan dengan akar 3 dengan akar 3. 3. Berarti kita dapat 9 akar 3 per
Tiga. Per 3. Baru 9-nya kita sederhanakan dengan 3. Berapa hasilnya? 3 akar 3. Ketik. Begitu. Next. Ayo, boleh cobain yang ini. Mm-mm. Ini pakai rumusnya yang mana? Pakai ini nih. A tambah B dikalikan A min B. Berarti teman-teman A dikalikan A ditambah A kalikan min B ditambah B kalikan dengan A ditambah B kalikan dengan min B. Nah, berarti ini teman-teman kalikan silang. Ini ke sini, ini ke sini. Terus ini ke sini, ini ke sini. Coba ikuti langkahnya yang sudah diberi tunjuk. Coba kira hitung dulu. 2 menit. Nanti 18:05 kita bahas.
Sudah dapat atau tidak? Sudah habis waktunya? Dapat? Dapat atau tidak? Teman-teman ada coba kan? Dicoba toh? Ya, Dapat berapa? 6 akar 5. 6 akar 5. Siapa namanya? Aku lupa. Eh Giovanna. Giovanna dapat berapa? Hmm. Kurang keras Hmm. suaranya. Berapa? Ah, kayak kalau nggak salah, Gak apa-apa, jangan malu-malu. Ada yuk, kita bahas aja yuk. 2 kalikan 3 itu berapa? 6. Ditambah 2 kali negatif akar 5. Ditambah akar 5 dikalikan 3. Ditambah dengan akar 5 kalikan dengan negatif akar 5. Berarti kita akan memperoleh 6 ditambah, min ya. Karena min 2 kan. Berarti dapat min 2 akar 5 ditambah 3 akar 5 dikurang akar 5 kalikan akar 5 itu adalah negatif akar 25. Maka kita sederhanakan 6 min 2 tambah 3 itu adalah plus akar 5 dikurang 25. 2 akar 25 adalah 5. 5. Berarti kita dapat 1 ditambah akar 5. Jelas yang sekarang gimana? Sudah bisa mulai dipahami? Mm-mm. Betul? Sudah? Sudah ya? Oke. Kalau begitu kita lanjut ke soal berikutnya. Ini pembagian akar. 200 bisa Tarada dibagi 8? 200 bagi 8. Iya, bisa tidak? kan? Hmm. Bisa. Bisa. Bisa, Berapa hasilnya? bisa. Bagi dulu, Kak. Ya, coba bagi dulu. 200 bagi 8, kalau bisa beritahu Kak Ditra hasilnya berapa? 25. 25. Ya sudah, teman-teman tinggal tulis akar 25. Berarti hasilnya 5, toh? Betul Mm-mm. tidak? Mudah, toh? Iya. Mudah. Iya, Oke, berikutnya kita akan rasionalisasikan. Kalau rasionalisasikan, gimana tadi rumusnya? A per akar B sama dengan A per akar B dikalikan akar B per akar B. Berarti yang ini sama. 7 akar 2 per akar 14. Berarti kalikan saja dengan akar 14 per akar 14. Maka kita akan dapat akar 14 dengan akar 14 dirinya sendiri. Berarti kita dapat 7 akar 2 kali akar 14 per 14. Nah, akar 2 dikalikan akar 14, akar berapa? Akar 28. Sudah betul. 14. Akar 2 kali 7 akar 2. Eh, eh soalnya 7 akar 2 kan ya? Betul tidak? mm-mm. Betul kan? Betul? Mm-mm. Bentar. Coba hitung. Hitung dulu. 4. Eh, 7 akar 4. 7 akar 4, ya kan? Mm-mm. Bentar. 7 akar 2 berarti kan kita akarkan dengan 14. Berarti kita akan dapat 7 akar 28 per 14. Oke. Terus seterusnya, ini kan bisa kita sederhanakan toh. 7 dengan 14 jadi berapa? Akar 2. 28 per 2 per 2. 2. Betul tidak? Mm-mm. Betul. Nah, kalau sudah dapat 7, kita lakukan ini bisa diubahkan bentuknya. Betul toh?
akar 7 dikalikan 4 per Empat. 2. Berarti akar 7 dikalikan akar 4 per 2. Akar 4 berapa? Akar empat. Dua. 2. Berarti 2 akar 7 per 2. Sehingga kita akan coret di sininya. 2 dengan 2 kita coret, maka kita akan dapat akar 7. Begitu. Panjang prosesnya, coba dipahami dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan atau yang belum jelas, boleh direspon. Sudah paham? Sudah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Iya. Tidak? Oke. Sekarang kita hitung tanpa kalkulator. Jadi, bentuk ini bisa dibentuk menjadi A pangkat M dipangkatkan N. Gitu ya. Jadi bisa pakai akar ataupun bisa pakai ini. Nah, kita lihat basis sederhana. Basis sederhana itu ada 2, 3, dan 5. Kenapa 4 tidak termasuk, Kakak? Karena 4 itu bisa diubah jadi 2 kuadrat. Gitu kalau. Jadi dia balik lagi ke basisnya itu adalah 2. Betul? Nah, sehingga akar 6, bilangan 64 ini teman-teman harus ubah basisnya. Kira-kira jadi berapa? Basisnya adalah Empat. 4 itu bisa, 2 juga bisa. Bisa. Kalau 2 berarti 2 dipangkatkan Enam. 6. Dipangkatkan 2 per 3. Maka kita akan memperoleh 2 pangkat 6 dikalikan 2 per 3. 6 dan 3-nya bisa kita coret. Hasilnya adalah 2. Berarti 2 pangkat 2 kalikan 2. Sehingga kita dapat 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 16. Begitu. Jelas atau belum sampai sini? Ayo, jelas belum? Jelas. Ayo. Gimana? Sudah jelas belum materinya? Sudah. Sudah. Atau Giovanna terbiasa pakai bahasa Inggris ya belajarnya? Iya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Karena ini kelas grup, jadi biasanya kalau kelas grup kita pakainya bahasa Indonesia. Tapi sejauh ini bisa diterima dengan baik tidak, Giovanna? I- Ya, ya sudah yuk.
Hmm, karena terbiasa, berarti kurikulumnya Giovanna pakai Cambridge ya? Atau pakai kurikulum IGCSE? Pakai kurikulumnya apa? Bilingual. Bukan. Kurikulum matkulnya, kalau bahasa pengantarnya bilingual. Ya, Cambridge berarti atau IGCSE? Atau yang mana? Atau IB? iya. IB. Pakai IB. Ya udah yuk, nggak apa-apa. Karena materinya sebenarnya sama, cuman dari bahasa pengantarnya saja yang membedakan. Gitu ya. Masih bisa diterima dengan baik kan, tapi materi yang dijelasin Kak Ditra? Sip. Masih ya. Ya udah syukur kalau begitu masih bisa diterima. Kita lanjutkan. Oke, di sini ada soal cerita aplikasi luas persegi. Sebuah persegi memiliki luas 128 meter atau sentimeter, 128 sentimeter persegi. Tentukan panjang sisinya dalam bentuk paling sederhana. Ada yang tahu rumus persegi apa? Luas, luas persegi apa? Sisi kali Isi. sisi. Ya, sisi kali sisi. Berarti luas persegi itu bisa ditulis sebagai sisi kuadrat, toh? Betul? Mm-mm. Ya udah, karena diketahui luasnya itu adalah 128, berarti S kuadrat. Artinya sisi kuadrat sama dengan akar 128. Oke, wait. Dua. Nah, ini bisa dibagi, diakarkan. Akar 128 berapa? Tiga Berarti dua. S, biar akarnya hilang, itu berarti akar 128 dikuadratkan. Gitu kan. Berarti S sama dengan akar, kok akar? Langsung aja berarti. Berapa? S kuadrat diakarkan. Kebalik tulisannya. Gini, S kuadrat sama dengan 128. Maka S sama dengan akar dari 128. Berapa akar Akarnya dari 128? tiga dua. Ya. Bagi 2 coba. 128 bagi 2. 60 Oh, 4. apa bagi Akar empat? 64. Ya. Akar 64 dikalikan 2. Sehingga S-nya sama dengan akar 64 kali akar 2. Sehingga S sama dengan 8 akar 2. Bisa? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Kak Ditra masih punya banyak banget soal. Tapi nanti teman-teman bisa cobain sendiri. Kita masih ada waktu 10 menit. Kerjakan dahulu exit tiketnya. Selama 5 menit, silakan. Boleh dicoba berdasarkan materi tadi. Nanti setelah 5 menit, baru kita bahas semuanya. Sebelum pelajaran berakhir. Silakan. Boleh cobain dulu selama 5 menit. Oke? Jelas ya instruksinya?
Nah, sudah? Atau ada kendala? Bisa yang nomor 3. Eh, Tidak apa-apa. Kita akan coba bahas ya. Oke? Oke, kita akan bahas dari soal nomor 1. Sederhanakanlah 4 pangkat 5 per 4 kuadrat dikali 4 pangkat negatif 1. Ada operasi perkalian dan Bagian. pembagian. Berarti kita dapat 4 pangkat 5 dikurang 2, terus dikalikan 4 pangkat negatif 1. Berarti 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat negatif 1. Berarti 4 pangkat 3, 3-nya positif ya. 3 ditambah negatif 1. Berapa? 4. Pangkat 4 pangkat 2 sama dengan 6, 16. Oke, berikutnya adalah sederhanakan serat akar dari 147 min akar 75. Berarti berapa tuh? 24. 24. Yakin? Akar 147 bisa diubah jadi berapa? 49. Disederhanakan jadi 49 kali akar Eh, 3. Betul tidak? Dikurang betul. akar 25 kali akar 3. Berarti 3. kita akan memperoleh 7 akar 3 dikurang 5 akar 3. Maka kita akan memperoleh 2 akar 3. Oke, kalau yang ini nomor 3, berarti kita rasionalisasikan, kita kalikan akar 5 dan akar 5. Maka kita akan memperoleh 8 akar 5 per 5. Betul? Jawabannya sama tidak? Giovanna, sama nggak jawabannya? Same? Same ya? Oke. Kita kalikan untuk yang nomor 4. Berarti nomor 4, akar 7 plus 2 times akar 7 minus 2. Oke, berarti akar 7 dikalikan dengan akar 7. Ditambah akar 7 dikalikan negatif 2. Ditambah 2 akar 7 ditambah 2 kali min 2. Akar 7 kali akar 7 tuh 7. Min 2 akar 7 ditambah 2 akar 7 min 4. Berarti ini habis kan ya teman-teman? Berarti menyisakan 7 min 4. Berapa 7 min 4? Ujung. Sama dengan 3. 3. Oke, jawabannya adalah 3. Oke, nomor 5. Sebuah persegi memiliki luas 200 cm persegi. Berarti luas sama dengan S kuadrat. Berarti 200 sama dengan S kuadrat. Maka S kuadrat sama dengan
200. Kita tulis di sebelah kanan. Maka S sama dengan akar dari 200. Sehingga S-nya akar 100 dikalikan 2. Dua. Maka S sama dengan akar 100 kalikan akar 2. Maka dapat 10 akar 2 cm. Itu panjang sisinya. Gimana? Untuk sekarang sudah jelas dan bisa dipahami semuanya materinya? Bisa? Bisa atau tidak? Bisa. 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 Ya udah, itu saja materinya. Nanti Kak Ditra akan bagikan PPT-nya. Silahkan dicatat ulang nanti. Kalau memang ada hal-hal yang perlu dicatat, oke? Jadi nggak usah ragu, nanti Kak Ditra pasti bagikan di dalam grup. Karena Kak Ditra baru gabung ke grupnya. Tadi karena masih ada kelas. Dari Giovanna, any question? Hmm, no. No. Leo, ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke. Sesudah belajar, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Menyudahi belajar, berdoa dimulai. Oke, amin. Berdoa selesai. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar matematika. Nanti videonya boleh ditonton ulang kalau masih ada penjelasan yang kurang. Atau bisa tanya ke Miss Aini di pertemuan berikutnya. Oke? Oke Oke. ya? Oke, itu Ya. saja. Kak Ditra tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat melanjutkan kegiatan masing-masing. Sampai jumpa kembali, Leo dan Giovanna. Dadah. Dadah. Ya, sampai jumpa. Hmm. Happy tidak belajar MTK? Happy or not? Happy. Happy. Happy ya. Ya sudah. Itu saja ya. Oke. Kak Ditra stop recordnya. Deh, teman-teman udah boleh keluar. Atau ada yang masih mau ditanyain? Gak apa-apa. Oke. Dah Joanna. Dah Leo. No. Belajar terus yang rajin. Sukses. Iya. Udah pada mau keluar belum? Mau tanya nih, cita-cita Joanna jadi apa? Hmm, jadi model. Hah? Emang dari model? Hotel? Eh, Apa? model. Model. Oh, model. Ih, keren banget jadi model. Iya, harus kejar ya. Oke, semoga tercapai ya, Joanna. Kalau Leo, cita-citanya jadi apa? Pembisnis untuk meneruskan Bapak. Pebisnis. Oke, itu juga keren. Meneruskan bisnis dari Bapak. Nggak apa-apa. Jadi, tahapnya teman-teman sekarang di kelas 7 ini belajar yang rajin dan giat sampai menggapai cita-citanya berhasil gitu. Jadi, biar nanti bisa dapat tuh apa yang diinginkan gitu. Oke, sukses terus ya. Belajar yang rajin. Dadah. Dadah. Hmm. Keren, Joanna jadi model. Keren-keren. Semoga kita ketemu nanti di masa depan. Ya udahlah.